Saya yakin pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Memang tidak mudah untuk melakukannya, tetapi diperlukan untuk terus belajar. Saya yakin kita pasti bisa melakukannya. Perkenalkan, nama saya Salha Siregar. Saya adalah seorang guru IPA di SMP Cinta Budaya, Kabupaten Deli Serdang, dan merupakan seorang sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Di sini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang saya sudah lakukan di kelas yang saya ampu di sekolah terkait dengan penerapan pembelajaran Team Assist Individualization berbasis TIK dengan memanfaatkan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar terintegrasi kearifan lokal Provinsi Sumatera Utara. Topik yang saya ambil adalah tentang materi dan perubahannya. Melalui penerapan model pembelajaran tersebut, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh materi yang ada di sekitar mereka, dan peserta didik juga mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, itu peserta didik akan merasa lebih nyata pembelajarannya. Di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif melalui kerja kelompok, di mana setiap kelompok bertanggung jawab atas anggota-anggota kelompoknya untuk bersama-sama memahami materi pelajaran. Jadi dalam kelompok tersebut tidak ada yang boleh egois, harus saling berkolaborasi. Di awal pembelajaran saya menyampaikan motivasi dan persepsi. Persepsi sangat penting, tidak boleh dilupakan karena ini akan mempengaruhi rasa ingin tahu siswa terhadap topik yang akan kita sampaikan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau fenomena alam yang terjadi, bahkan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Kemudian saya menginstruksikan peserta didik untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam hal ini, saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk menempatkan siswa kelompok mana dia ingin ditempatkan. Saya memanfaatkan asesmen diagnostik dari platform Merdeka Mengajar. Itu membantu saya mengenali peserta didik. Dan untuk pembagian nama-nama kelompok, saya mengintegrasikan dengan kearifan lokal. Nama-nama kelompok yang saya berikan adalah tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara, misalnya Danau Toba, Pantai Cermin, Pantai Bulbul, dan lain sebagainya. Untuk penyampaian materi pembelajaran, saya menggunakan fitur sumber belajar pada portal rumah belajar untuk dipelajari oleh peserta didik bersama-sama dalam kelompoknya. Saya juga memanfaatkan televisi edukasi yang ada pada rumah belajar sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Disinilah saya berkesempatan untuk memperkenalkan fitur-fitur rumah belajar kepada peserta didik sehingga mereka bisa menggunakan fitur-fitur tersebut ketika mereka berada di rumah. Namun penting bagi kita Bapak Ibu guru untuk memberikan bantuan dan bimbingan ketika ada masih peserta didik yang belum memahami materi pelajaran. Berikutnya, saya menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah saya siapkan. Di LKPD ini, saya mengintegrasikan dengan kearifan lokal dari suatu daerah di Sumatera Utara, di mana ada satu makanan khas di daerah Sumatera Utara yaitu namanya ombus-ombus yang merupakan fenomena perubahan materi. Dan hal baiknya adalah anak-anak yang tidak tahu tentang ombus-ombus. Disinilah kesempatan saya untuk menjelaskan makanan khas kepada peserta didik. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi perlu kita gali, maka itu saya menginstruksikan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka melalui pengerjaan LKPD. Setelah presentasi kelompok, saya menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan soal sebagai bentuk penilaian yang saya ambil dari bank soal pada portal rumah belajar. Dan sesuai dengan prinsip pembelajaran Team Assist Individualization, penilaian harus dilakukan secara mandiri karena secara berkelompok mereka sudah memahami materi pelajaran.
Untuk menghilangkan rasa jenuh kepada siswa, saya mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan aplikasi Bamboozle. Nah, di aplikasi Bamboozle ini tersedia nomor-nomor pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi setiap kelompok bergiliran untuk memilih nomor tersebut. Menariknya, nomor yang dipilih oleh kelompok bisa saja menurunkan skor kelompoknya, tapi justru menambah skor kelompok lainnya. Jadi peserta didik dalam kelompok tersebut bersaing, tapi tetap seru. Jadi mereka seperti bermain games. Oke, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya aja, jangan ambil yang negatif-negatif. Ambil yang baiknya. Oke ya? Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Hari ini kami mengerjakan soal, melatih games, dan tentu itu membuat kami lebih bersemangat. Melalui LKPD yang kami kerjakan, saya cari tahu apa itu mata daerah terluar di Sumatera Utara, yaitu Ombus. Demikian praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Hari ini saya sangat terbantu dengan adanya portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Belajar. Dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada dapat menerapkan praktik baik pembelajaran ini di sekolah masing-masing.